Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dedi, SMK 4 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang makna dan histori keberadaan di balik penciptaan tentang logo sekolah di logo SMK Negeri 4 Jakarta. Logo ini kebetulan saya yang buat, itu tahun sekitar 90-an lah, ya, 2090, enggak 90, 98 saya baru masuk, sekitar tahun 2000-an, awal-awal 2000-an. Sampai hari ini masih dipakai. Berarti kalau sampai hari ini masih dipakai, berarti logo itu sudah bertahan hampir 22 tahun ya. Hampir 22 tahun logo itu tidak tergantikan. Tapi masih banyak rekan-rekan, terutama dari pihak manajemen ya, yang belum memahami tentang definisi makna daripada logo tersebut. Padahal saya pernah buat dokumennya itu ketika kita membuat ISO dulu menjelang pemberlakuan penunjukan kita sebagai SMK 4, sebagai SMK 4 Jakarta sebagai sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional. Salah satu persyaratannya adalah harus punya ISO ya, menerapkan ISO 9000 ya di sekolah kita. Nah, itu dicantumkan sebetulnya, tapi saya nggak tahu dokumennya kemana gitu ya. Saya jelaskan saja lagi supaya nanti ini nggak hilang ya, karena bisa saja sebentar juga saya akan meninggalkan sekolah ini barangkali. Jadi kalau saya sudah tidak ada, mungkin ini suatu kenang-kenangan. Kalau tidak digantikan, paling tidak maknanya itu bisa dimengerti. Histori logo di SMK 4, logo SMK Negeri 4 Jakarta ini saya buat. Itu dibuat pada tahun 2000 ya, pada persiapan program CBT. CBT ini Competence Based Training. Pada waktu itu sekolah percontohan yang cuman kita untuk teknologi kita ditawarkan oleh PPG Bandung pada waktu itu untuk membuat proposal bantuan untuk ditunjuknya sekolah kita sebagai program CBT. CBT ini nanti rintisan kayaknya nantinya menjadi sekolah internasional setelah di belakangan ya. Padahal kita harus membuat satu proposal yang lumayan cukup banyak dan menyusun visi dan misi sekolah ya. Untuk menyusun visi dan misi sekolah itu nggak gampang. Kita dibimbing khusus untuk menentukan ini. Dulu visi-visi kita adalah menjadi SMK unggul pembentuk SDM bermutu ya. Ini kalau nggak salah, nggak tahu mulai ditinggalkan atau sudah mulai ditinggalkan atau tidak dipakai lagi, saya nggak tahu persis. Tapi belakangan muncul ada if good is possible, better is not enough. Itu yang belakangan ya. Dan saya nggak setuju itu dipakai, karena itu bukannya visi sekolah, nggak pernah kita menyusun itu. Itu zaman Pak Wanen dulu membawa itu. Nanti di belakang saya coba ceritakan. Visi kita adalah menjadi SMK unggul pembentuk SDM bermutu. Nah, dari berdasarkan visi inilah dipikirkan bagaimana ketika itu saya yang mendesain logo ini, karena kebutuhan buat bikin program, buat bikin logo pada waktu itu dibutuhkan untuk bikin proposal gitu. Dan kita dibimbing waktu itu memang. Kalau pembuatan logonya tidak dibimbing, ini hasil daripada imajinasi dan penerjemahan saya daripada misi sekolah yang menjadi keunggulan seperti ini. Pada waktu itu saya menggunakan software masih ada Photoshop 7 dan Corel 12. Ditambah lagi font Courier New. Jadi ini tidak sembarangan. Kalau kita sekarang ya, zaman sekarang mau bikin logo ini sekarang, silakan pakai Windows 10 atau apa, nggak bakal bisa karena tanpa ada tambahan font Courier New-nya. Jadi ini di sini ada font Courier yang harus ditambahkan. Font ini khusus buat desain ya, desain grafik desain, font-fontnya khusus saya buat. Saya ambil dari font Courier New ini.
Nah, pada waktu itu apa yang mendasari daripada pembuatan logo ini? Jadi pada itu logo dibuat karena kita membutuhkan logo sebagai identitas sekolah ketika mengajukan diri sebagai sekolah CBT. CBT itu program baru yang namanya Competence Based Training pada waktu itu. Jadi sekolah pada waktu itu kurikulumnya belum CBT. Kurikulumnya adalah berdasarkan mata pelajaran ya, menghasilkan bisa apa gitu. Misalnya belajar radio nantinya bisa membetulkan radio gitu. Tapi kalau CBT ini sebesar kompetensi, jadi kompetensinya itu dulu yang diterjemahkan ya. Nah itu baru kita tuh sekolah yang pertama percontohan di Bandung, dibimbing langsung oleh PW3 Bandung. Yang kedua, kita sangat bangga pada waktu itu ya, karena kita kan baru pindah dari Budut, dari Budi Utomo itu dari STM 5 ya. Itu sekitar tahun 97-98 ya. Baru pindah ke tengah sawah, di pinggir sawah dibikin dengan sekolah. Tiba-tiba kita bisa menjuarai LKS, ini suatu kebahagiaan kita pada waktu itu. Dulu yang namanya lomba keterampilan sekolah, dominasinya pasti adalah SMK 26 atau Pembangunan Jakarta. Nah tiba-tiba zaman Pak Bowo pada waktu itu sekitar tahun 2000-an, alumni pertama kita, angkatan pertama kita dicoba dilombakan. Tiba-tiba menang dalam tingkat provinsi. Itu namanya Bayu, jurusannya listrik instalasi pada waktu. Jadi mulai bangga banget gitu. Kita harus punya sekolah ini, harus kita bikinkan sesuatu logo atau apa yang bisa dimunculkan gitu. Ditaruh di depan kalau kita ngajuin sertifikat, atau kalau kita punya seragam, atau kalau kita punya kaos atau punya apa, mesti ada logonya gitu. Yang ketiga, kita sadar bahwa pendirian SMK 4 itu sebagai BLPT Jabotabek. Jadi memang dulu SMK 4 itu pertama didirikan, tulisannya adalah STMK 4 atau strip 5, STM 5, dia sebagai BLPT Jabotabek ya. Itu BLPT adalah Balai Latihan Pendidikan Teknik. Jadi kalau STM swasta atau STM negeri sekalipun yang memiliki alat kurang standar atau tidak tepat atau belum lengkap, maka diwajibkan prakteknya itu di tempat kita. Jadi memang SMK 4 diperuntukkan buat menjadi BLPT. Makanya tempatnya luas, kemudian jurusannya juga pada waktu paling lengkap ya. Makanya dia diperuntukkan memang sekolah kita itu untuk menggantikan membantu BLPT ya. BLPT itu Pusat Balai Latihan Teknis. Oke, kembali ke permasalahan logo tadi ya. Bagaimana logo ini dibuat? Ini saya buat dengan kekuatan penuh, dalam arti kata saya betul-betul memikirkan pada waktu itu komposisi warna, kemudian memikirkan temanya, maksudnya, tujuannya gitu. Jadi beberapa kali kita coba ganti, mungkin sudah ada sekitar 30-an logo yang udah saya coba buat. Akhirnya terpilihlah yang ini menurut saya yang paling tepat gitu. Dan terbukti udah bertahan sampai sekarang 22 tahun belum tergantikan ya, karena memang dibuatnya dengan serius. Saya mau coba bahas dulu maknanya apa sih logo ini gitu ya. Saya akan coba kasih ilustrasi sedikit. Kalau ini adalah gambar daripada Pulau Jawa, maka Jakarta itu adalah bagian daripada Pulau Jawa. Tentu saja Pulau Jawa bagian dari Indonesia gitu ya, bahasa luasnya. Indonesia berdiri banyak pulau, ada salah satunya Pulau Jawa. Di antara Pulau Jawa ada Jakarta. Nah, kalau kita breakdown ke bawah, di Jakarta itu sendiri terdiri dari 5 bagian wilayah ya, wilayah apa namanya ya? Ya Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta itu ya. Nah, satu lagi kabupaten gitu loh. Ya. Nah, SMK 4 itu adalah bagian dari Jakarta gitu. Kalau ini di Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Tengah, Jakarta ini semuanya satu tempat di sini di utara bagian pinggir itu adalah letaknya SMK 4. Maka saya ingin menunjukkan bahwa di logo itu harus tercantum bahwa Jakarta itu luas, SMK 4 adalah di bagian di dalamnya, salah satu bagian daripada
DKI Jakarta. Jadi kalau kita lihat logo ini, list hitamnya ini saya anggap Jakartanya, yang kuning ini adalah SMK 4-nya. Ya, SMK 4 ini kuningnya, ini Jakarta. Jadi dia masuk ke dalam. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, kalau ini logo, kita bisa belah dua. Maka yang ini ada hitam, merah, tengahnya putih. Ini saya anggap Jakartanya, ya. Yang hitam ini Jakarta, ya. Hitam dan putih ini kontras, ya. Saya buat kalau nanti kita di bagian belakang kita bisa pahami bahwa ada di dalam kehidupan dunia ini dibagi menjadi dua sisi sebetulnya, seperti koin yin dan yang, hitam dan putih, siang dan malam, terang dan gelap gitu ya. Jadi ini Jakarta, itulah Jakarta. Nah kemudian ini adalah garis yang nanti melindungi isi Jakarta dan SMK 4-nya gitu. Jadi SMK 4 ini, SMKN Negeri 4, tapi nya ada di mana? Karena SMK 4 bisa ada di Bandung, bisa ada di Tangerang, bisa ada di Malang, bisa ada di mana-mana di Indonesia. Tapi kalau SMK 4 ini masuk ke dalam lingkungan ikatan merah ini Jakarta, maka dia menyatulah dia menjadi SMK Negeri 4 yang ada di Jakarta gitu. Ya, itu kira-kira makna historisnya. Kenapa dia bentuk kotak, berbentuk jendela, dia masuk di dalam. Ini berarti di sini adalah SMK 4 yang ada di Jakarta. Nanti maknanya apa, warnanya bagaimana, itu gimana, yang jelas ukurannya sekarang. Logo SMK 4 Jakarta itu tidak berbentuk persegi panjang yang mencolok gitu. Secara pintas malah lebih cenderung ke bujur sangkar. Jadi kalau kita lihat di sini ukurannya, kalau ini saya bikin logonya 100 per 100 ya, 100 mili dan 100 mili ya. 100 mili itu berarti 1 cm ya, 10 cm, 10 cm ya, 10 cm dan 10 cm. Maka ini kalau dia masuk itu adanya di 120 mili dan 130 mili ya. Jadi ini ada di sekitar 12 kali 13 cm. Jadi tidak bentuk segi panjang yang misalnya 120, 240 yang segi 4 banget gitu. Jadi dia tidak. Dan ujungnya saya bikin tumpul ya. Nah, tumpul ini untuk menunjukkan kesan bahwa tidak kaku ya, kita fleksibel, kita luwes ya, luwes ya. Jadi kalau kotaknya tidak tajam. Nah ini ukurannya, mengenai ukurannya, jadi kalau kotak kuning yang di tengahnya daripada logo kita ini, dia memang berbentuk segi 4 murni ya, segi 4 murni. Ini segi 4 murni, tapi kotaknya tidak segi 4 murni. Dan dia ada list merah, ini sering jadi persoalan ya. Oh, pada dia harusnya logonya list yang merah apa? Karena logo merah ini ada suatu masa tidak digunakan gitu ya. Jadi pada logo merah ini cukup tebal ya. Logo merahnya itu 2 mili, kemudian 1,5 mili list hitam yang kiri, list hitam yang kanan 12 mili, kemudian list merahnya adalah 2 mili. Jadi 14 mili. Ya, dibutuhkan ketebalan sebanyak 12 mili. Jadi ini hampir 12, ini 2 mili ya, 2 mili yang tengahnya malah yang 1,2. Jadi memang satu kiri tipis, satu kiri tebal. Ini menunjukkan bahwa ya di Jakartanya, Jakarta Utaranya juga nggak di tengah gitu, kita tuh di pinggiran gitu ya. Jadi kira-kira kotaknya juga memang tidak di tengah gitu. Jendelanya itu agak ke samping. Aja orang bilang logo ini rada aneh ya. Memang saya buat seperti itu. Jadi dia logonya, kotaknya ini tidak ada di tengah, tapi dia agak menepi ya, menepi. Oke, nah ini ukurannya ya. Fontnya ya di sini adalah jenis Courier New Bold, yang bold ya. Nah ada yang palsunya tuh nggak pakai bold ya, nggak tahu. Nah kemudian tulisan SMKN-nya itu tidak dipisah tapi nyambung. Jenis fontnya adalah Arial Black dengan tinggi font sebesar 15 mili dan panjangnya dibikin 100 mili. Jadi selebar dengan kotak jendelanya gitu ya. Kemudian jarak dari
font ke bawah itu adalah sekitar 10 mili ya. Nah, jadi ini ukurannya, jangan melenceng daripada ukuran. Kalau mau diperbesar atau bisa diperkecil, itu tentu saja harus memenuhi kaidah-kaidah perbandingannya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi yang ada di komponen SMK Negeri 4-nya, kalau ini ukurannya adalah 100 kali 100, maka kotak yang di dalam berwarna biru dengan coakan ada 4 ini ukurannya 5,5 kali 35,5 ya, gitu. Kemudian ini angka 4-nya berbentuk segitiga, jadi ini sudutnya 90, ini adalah 45 dan 45 ya, segitiga murni. Dia ada 4 garis yang 4 garis, kenapa nggak 5, kenapa nggak 6, nanti kan kita coba jelaskan. Kemudian fontnya, ini bukan font 4-nya, ini bukan dibikin dari font, tapi dibikin dari vektor ya, dari vektor. Kemudian SMKN-nya itu terbuat dari Arial Black dengan tingginya 8,5 dan 36,5 mm. Jadi sudah bisa dipastikan dengan ukuran seperti ini untuk mendesain, membuat merekayasa ulang daripada logo ini tidak akan bisa kalau tidak pakai software desain grafis seperti Corel Draw atau Photoshop ya. Nah, ada yang coba-coba menggambar dengan Word ya, bisa jadi, tapi tidak akan bisa setepat ini ukurannya gitu ya. Jadi fontnya udah jelas 8,5, kemudian panjangnya adalah 36,5 mm dengan perbandingan 100 kali 100 kalau kita bikin kotaknya ya. Ya, kemudian kotak hitamnya itu adalah tingginya 12,5, panjangnya adalah 41 mm. Itu kira-kira dari segi dimensi dan ukuran daripada logo. Oleh sebab itu tidak sembarangan membuat logo ini. Kalau dia ininya harus berbentuk bujur sangkar, list total keseluruhannya tidak berbentuk bujur sangkar, tapi juga tidak berbentuk segi 4 ya. Tapi dia berbentuk round rectangle, jadi dia ujungnya dia agak dibuat tumpul. Nah, sekarang kita akan coba membahas makna daripada yang biru-biru ini apa. Biru-biru yang jelas ini SMKN tulisannya 4 ya. Nah, yang ini dia ada seperti biru ini saya coba simbolkan sebagai awan ya, karena waktu itu kita sempat menang dari pembangunan Bayu itu yang jurusan listrik. Saya bilang, wah, kita kalau udah menang dari pembangunan, sebentar lagi kita pasti akan jaya semua kejurusan, bukan cuma listrik aja gitu. Jadi 4 ini sebetulnya adalah nama-nama program keahlian yang ada pada waktu itu gitu ya, dibagi jadi 4. Jadi kalau kita coba jabarkan apa sih arti 4 yang melintang itu, nah itu adalah terdiri dari 4 bidang keahlian sebetulnya. Jurusan kita pada waktu itu awal saya datang tahun 90-an, tahun 90-98, itu di kita sudah jurusannya ada 8, yaitu ada mesin, ada otomotif, ya, mesin umum ya, ada Pak Nursap di situ, ada ya, di sini ada otomotif, kemudian ada listrik instalasi, di sini ada listrik pemakaian, dulu listrik ada 2, ada LI dan LP. Kemudian ada EK dan EI, elektronika komunikasi dan elektronika industri, ini jurusan saya. Kemudian ini ada bangunan gedung dan kerja kayu pada waktu itu ya, furniturnya. Nah, ini kalau dikelompokkan garis besarnya, mesin dan otomotif itu satu jurusan yang namanya mesin, listrik dan listrik pemakaian ini satu jurusan yang namanya listrik, EK dan EI satu jurusan bidang keahlian yang namanya bidang elektronika, 4 adalah kerja kayu, makanya ini 4 aja. Jadi yang bidang keahliannya 4 buah ini yang melaju melesat ke tinggi mencapai langit ya. Cita-citanya sangat tinggi sekali bahwa 4 jurusan ini akan berangkat bersama-sama menuju langit, menuju kejayaan kira-kira gitu. Jadi di SMK 4 ada
8 jurusan dengan 4 bidang keahlian yang akan menuju ke langit gitu ya, kira-kira seperti itu. Itu yang sebagai pengertian definisi daripada logo. Nah, ini juga sebetulnya merefleksikan kalau empatnya ini saya coba cabut ini dibalik, ini kira-kira akan membentuk gambar seperti ini. Jadi kalau di flip secara horizontal, 4 awan tadi bidang keahlian itu dia membentuk buku, sebetulnya buku itu sumber ilmu ya. Jadi bila diterapkan secara horizontal membentuk buku atau sumber ilmu. Jadi kira-kira bentuknya seperti buku lah. Itu kenapa dia. Tapi ini saya ambil hanya separuh saja, tidak bikin saya dua-duanya karena akan benturan dengan apa yang ada di SMK. Tadinya ini mau dibikin Monas juga sama saya. Ya tapi terlalu mencolok sekali udah, karena sudah di dalam Jakarta, nggak usah pakai Monas lagi, udah tercantum lah di situ ya. Jadi ini adalah permasalahan atau pengertian daripada simbol yang ada di SMK, simbol SMK Negeri 4 Jakarta, bahwa hitamnya ini adalah Jakarta, SMKN 4 ini bagian daripada Jakarta, ini adalah 4 angka SMK-nya, kemudian yang biru ini adalah awan, kemudian dia ada 4 buah bidang keahlian yang sama-sama punya semangat untuk maju bersama ya, mengangkasa bersama-sama kemajuan. Kemudian warna ya, kenapa unsur warnanya? Jadi nggak sembarangan kita sudah studi warna. Kebetulan saya juga belajar desain grafis ya. Saya salah satu instruktur waktu kita bikin life skill pada waktu itu, mengajar desain grafis, Corel dan Photoshop untuk masyarakat sekitar SMK Negeri 4. Jadi walaupun background saya adalah elektronika, tapi secara khusus saya mendalami bidang desain grafis, terus saja yang berhubungan salah satunya adalah estetika dan penggunaan warna. Saya menggunakan dasar warnanya adalah warna merah, kuning, biru, dan hitam dan putih ya. Jadi kenapa dia warna merah? Tadi warna merah ini adalah sebagai pengikat ya, pengikat penyatunya daripada SMK 4 ini ya. Jadi bersatu di dalamnya. Warna merah itu berkesan sebagai warna yang tegas, berani, kuat, semangat. Menjadi batas logo artinya menyatu ya. Menjadi batas logo ini artinya dia menyatu gitu. Nah, warna kuning yang saya pilih sebagai warna utama background. Jadi kalau sepintas semua, apa sih warna logo SMK 4? Pasti jawabannya adalah warnanya kuning ya. Nah, kuning itu adalah warna paling eye catchy ya, warna yang paling familiar, warna yang paling mudah untuk diingat, warna yang paling mudah untuk ditangkap ya. Makanya warna kuning ini sering dipakai sebagai warna warning ya. Kalau ada lampu merah, lampu hijau, warna kuning gitu ya. Merah berhenti, hijau jalan. Kalau kuning itu harus hati-hati. Makanya kuning itu paling dilihat. Kalau dia kuning itu berarti dia mesti hati-hati gitu. Itu menciptakan sebagai seperti warna yang wibawa, bahagia, dan optimis ya. Jadi dua partai besar itu Golkar pakainya dia warna kuning. Kemudian Yellow Jacket UI juga backgroundnya adalah warna kuning, karena warna kuning itu adalah warna yang paling jelas. Warna biru itu langit ya, karena ini warna biru dari menjengah ke arah ini langit ya, itu berkesan tinggi, luhur, luas, profesional, dan terpercaya. Kemudian warna hitam dan putih di huruf angka 4 dan tulisan Jakarta, ini seperti filsafat hidup, pasangan kontras dalam kehidupan ya. Kita selalu punya, ada kaya, ada miskin, ada yin yang kalau Cina merumuskannya, ada baik, ada buruk, ada pahala, ada dosa ya. Pahala kan neraka sama surga, laki dan perempuan, siang dan malam, dan lain-lain. Itu ada dua hal. Jadi maka kita akan coba ambil gunakan warna yang paling memiliki kontras saling berlawanan, yaitu hitam dan putih. Saya mau coba bicarakan tentang warna yang saya pilih dalam logo ini. Jadi dia tidak sembarangan. Kenapa backgroundnya itu yang paling utama adalah kuning? Karena kuning itu memiliki respon yang paling tinggi di antara warna-warna yang lain. Kalau kita bicara tentang warna atau gambar atau warna itu apa sebetulnya? Warna itu tidak bisa dihindarkan adalah cahaya sebetulnya.
Ya, jadi cahaya warna itu adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang antara 400 nanometer sampai dengan 700 meter. Itulah warna-warna yang dasarnya diambil dari spektrum warna pelangi ya. Nah, warna pelangi itu red, orange, yellow, green, blue, ya, indigo dan violet ya. Indigo tuh antara biru dan ungu ya. Nah, ungu ya. Nah, jadi ini adalah range warna pelangi. Ya, ini panjang gelombangnya antara ini. Jadi kalau kita tanya warna itu apa? Cahaya itu warna atau cahaya? Cahaya panjang gelombang yang memiliki batasan antara 380 sampai dengan 750. Nah, logo ini saya ambil tiga daripada range warna pelangi ini, yaitu merah mewakili bagian luar, kuning bagian dalam yang memiliki sensitivitas paling tinggi ya, warna merah itu yang paling rendah paling tinggi ya, warna tengah itu yang memiliki respon panjang gelombangnya paling tinggi merah, kemudian yang kalau paling tinggi responnya secara eye sensitivity prosentasenya itu adalah justru warna kuning ya, kuning dan sebagian warna hijau. Kemudian blue itu adalah warna yang komplement daripada warna yellow itu sendiri ya. Jadi kalau yellow atau kuning adalah pencampuran antara red dengan green, nah kuning yang saya pilih adalah kuning yang pure yellow ya. Nanti akan kita belajar, akan kita coba bahas juga, saya coba ungkapkan sedikit tentang prinsip standar warna 8 bit ya. Kenapa? Nanti makanya warna logo pun tidak boleh sembarangan. Saya tidak pernah sembarangan logo S4 ini. Birunya kayak gimana, kuningnya kayak gimana, rednya kayak gimana. Jadi yang saya ambil blue-nya betul-betul pure blue yang memiliki panjang gelombang di sini antara 453 dan 500 gitu. Dan kemudian warna kuning yang saya ambil pure yellow dan rednya adalah pure red. Jadi sudah bisa dipastikan tanpa menggunakan software atau tools atau bantuan daripada software graphic design tidak akan bisa pas menciptakan warna daripada logo SMK Negeri 4. Kenapa? Jadi warna kuning yang saya ambil itu adalah warna-warna kuning yang pure. Standar warna 8 bit, itu 8 bit berarti dia range dari 0 sampai dengan 255 ya. Kalau 8 bit ya. Jadi untuk red itu dibagi menjadi 255. Ini kalau di Photoshop ya, untuk desain grafis. Green juga 255, blue sama 255. Jadi warna yellow yang saya gunakan di background SMK 4 adalah warna yellow yang dihasilkan dari 255 bagian red dan 255 bagian green, dan B-nya betul-betul saya matikan di posisi 0. Jadi komplement blue-nya benar-benar saya coba matikan. Jadi ini kuning dan biru di sini betul-betul memiliki satu kontras yang sangat berlawanan. Berarti begitu ditangkap oleh mata dia akan eye catchy sekali. Langsung kelihatan perbatasannya. Nah, kita lihat ya, bandingkan dengan biru. Kuningnya adalah diambil maksimum RG-nya, tapi blue-nya dibikin. Tapi ketika saya ambil warna biru, birunya itu ada blue yang betul-betul pure blue, di mana blue ini adalah yang blue-nya 225, tidak sama sekali mengandung green dan tidak sama sekali mengandung red. Ini dia birunya. Ya, makanya logo SMK 4 birunya harus kayak gini. Kalau nggak kayak begini berarti dia salah, ngawur itu. Gimana caranya? Dicek dengan Photoshop. Jadi eye picker di Photoshop punya fasilitas buat mengetahui berapa dia pencampuran warnanya, warna apa sebetulnya ini gitu ya. Nah kemudian warna rednya juga, red yang saya ambil adalah pure red, di mana red yang memiliki besaran 8 bitnya adalah 225, dan saya kunci green dan blue-nya itu di 0. Dengan mengunci ini saya akan mendapatkan warna yang pure red, murni rednya, bukan merah-merahan. Jadi merahnya ada merah jambu, merah pink, merah. Ya bayangkan bendera merah putih darah atau anak SD itu kan walaupun pakai baju warna merah, merahnya nggak sama. Ya. Merahnya nggak sama. Nah merah yang betul-betul merah adalah merah yang dihasilkan oleh garis grafik 8 bitnya 255, kemudian green dan blue-nya itu dibikin 0.
Demikian juga dengan white dan black. Ya, hitamnya betul-betul gelap. Karena apa? Hitam yang saya hasilkan adalah hitam yang diambil dari semua RGB-nya saya bikin 0, nggak ada warna sama sekali. Ya, dan ketika saya membutuhkan warna putih, putihnya betul-betul percampuran antara red, green, dan blue secara maksimum. Masing-masing rednya 255, greennya 255, campurin full, bluenya juga 255. Jadi itulah proses penciptaan logo. Dari mulai ukurannya saya udah ukur betul-betul, kemudian maknanya tadi sudah saya pikirkan masak-masak, penggunaan warnanya juga sangat ilmiah dan bukan ecek-ecek, bukan asal-asalan. Saya mempelajari bagaimana panjang gelombang warna, karakteristik dari masing-masing warna, kemudian beberapa panjang gelombang dan makna daripada warna itu. Jadi kalau kita coba belajar makna warna di dalam logo, silakan browsing di internet. Ini saya ambil dari Google. Kuning merupakan warna yang membawa kesan bahagia dan optimis. Penggunaan warna kuning mudah menarik perhatian. Kenapa dia menarik perhatian? Karena saya katakan tadi, secara teoritisnya warna kuning itu memiliki sensitivitas lebih tinggi dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Yang paling tidak sensitif adalah red. Di bawah red itu ada cahaya yang nggak kelihatan tapi merah, namanya infrared. Ya, di bawah warna biru itu ungu, di sini ada ungu. Di bawah warna ungu ada warna yang tidak terlihat tapi ada keberadaannya yang disebut dengan nama ultraviolet. Jadi batas cahaya yang namanya infrared dan ultraviolet adalah batas warna yang tidak lagi memiliki sensitivitas untuk dilihat. Makanya kedua cahaya itu bisa ada tapi tidak bisa kelihatan, yaitu infrared dan ultraviolet. Ya. Nah, ini warna-warnanya. Merah, ya, jadi kuning itu kenapa? Karena dia menarik perhatian. Karenanya menyolok jika dibandingkan dengan warna primer yang lainnya. Warna kuning sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berjiwa muda, kreativitas. Ini bukan saya yang buat, ya. Ini saya ambil, saya cuplik dari Google. Silakan aja di Google. Arti warna di dalam logo gitu ya. Merah itu membawa kesan semangat, menarik, energi, marah, kemarahan. Warna merah juga pelambang emosi yang kuat seperti romantisme, cinta. Dapat pula menggambarkan atau memicu nafsu makan. Warna ini sering digunakan pada perusahaan penyedia makanan cepat saji. Ya, kayak apa ya? Makanan cepat saji, McD ya, KFC. Ya, dia listingnya dia warna merah. Nggak salah kalau begitu. Dia menarik ya. Biru merupakan warna yang membawa kepercayaan dan profesionalisme. Ini saya menerjemahkannya hampir sama ya. Kuning itu memiliki penggunaan warna kuning menarik perhatian, eye-catchy dan lain-lain. Di sini warna kuning eye-catchy, saya bilangnya wibawa, bahagia, optimis. Ya, kalau kata Google katanya mudah menarik perhatian, menyokong dibandingkan dengan warna lain. Kesan bahagia dan optimis juga ya, bahagia dan optimis. Biru merupakan warna yang membawa kepercayaan profesional. Warna ini sangat populer digunakan pada perusahaan keuangan, keamanan, dan teknologi. Ya, kalau saya birunya ini cenderung karena saya pengen menggambarkan bahwa 4 jurusan yang ada di SMK 4 itu bisa melaju ke langit ya, lebih larinya ke angkasa. Hitam membawa kesan elegan, klasik, puasan, kekuatan. Merek fashion ternama internasional menggunakan warna hitam. Ya, walaupun ini ada konotasi negatif ya, mengisyaratkan kematian, ketakutan, duka dan lain-lain. Tapi saya gunakan hitam dan putih ini ya seperti tadi ya. Filosofi dunia ini dibagi menjadi dua kondisi, dua keadaan yang saling berlawanan ya, kontrasnya paling berlawanan. Jadi kalau sini di Jakarta ini yang paling umum ya, masyarakatnya sangat umum, kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang saya coba ingin katakan, bahwa logo SMK 4 tidak sembarangan, dan saya menginginkan adanya spirit dari pada logo itu. Jadi logo itu bisa menghasilkan semangat. Sehingga kalau saya diminta apa sih makna logo,
artinya kayak gimana logo itu? Saya boleh memaknainya sebagai bagian penting yang menjadi barometer perkembangan sekolah kejuruan di Jakarta. Dengan gambar seperti ini bagi saya adalah menunjukkan bahwa bagaimana SMK 4 bagian dari DKI Jakarta dan dia menjadi contoh percontohan dari sekolah-sekolah lain, jadi barometer perkembangan sekolah kejuruan di Jakarta ya lihatnya di SMK 4. Jadi itulah semangatnya daripada spirit daripada logo yang saya buat ini ya. Kemudian di dalamnya sebetulnya terdapat 8 jurusan ya. Jadi 4 ini yang ke atas itu sebetulnya ada 8. Kalau sekarang sudah 10 sebetulnya ya silahkan aja. Kalau mau diganti saya sih nggak ada masalah gitu ya, asal dikasih tahu Pak logonya udah nggak dipakai ya, diganti aja nggak masalah ya. Sebetulnya udah nggak relevan ya. Mau relevan nggak sih logo ini sekarang? Udah nggak relevan karena kita udah nggak 8 jurusan lagi, kita udah 10 jurusan. Di dalamnya terdapat 8 jurusan merupakan bagian dari 4 program keahlian yang memiliki semangat tinggi dan melesat ke langit gitu ya. Jadi kalau udah ini udah nggak kompatibel sebetulnya. Yang ketiga adalah garis pembatas merah yang ini, dan sangat penting. Kalau dihilangkan maka sama saja tidak ada logo, bukan logo yang saya buat gitu. Karena garis merah ini adalah pembatasan merah menandakan semuanya itu menyatu terkait dengan semangat persatuan membela wilayah Jakarta gitu. Jadi di 4 itu bersatulah di sini dengan Jakarta ini, membawa nama Jakarta ya. Buktinya kita LKS atau apa pengen memajukan terkenal di Jakarta lah, SMK Negeri 4 gitu. Dan tentu saja yang keempat sesuai dengan visi kita pada bagian awal pertama dulu, yaitu adalah mencetak menjadi sekolah unggul sebagai pembentuk SDM bermutu. Itu memang visi kita. Jadi kalau ada tulisan if better is possible, good is not enough, itu sebetulnya bukan ya. Saya mau cerita sedikit ya saya kalau bisa jangan dipakai lagi gitu, karena ini pada waktu itu Pak Wanen yang bawa ya. Kalau bagus kenapa enggak ya? Bukan bagus karena itu plagiat ya kalau menurut saya, karena itu nyontek. Tapi kalau ini bertekad menjadi sekolah unggul sebagai pembentuk SDM bermutu, ini tidak plagiat. Jadi saya tahu persis pembuatannya, kata per kata kita masukkan, dicoret lagi, satu dimasukkan, dicoret lagi. Waktu itu dibimbing oleh narasumber dari Bandung. Tidak bisa sebutkan satu karena hampir semua instruktur itu datang Bandung, itu datang bolak-balik ngurusin visi dan misi aja ini hampir 1 bulan kayaknya, beberapa instruktur gitu. Karena banyak ya visi misi. Ini visi yang paling ini adalah visinya. Tapi kalau if better is possible itu bukan. Better is possible itu adalah moto yang salah satu yang dicantumkan, yang dikembangkan, yang diperkenalkan oleh Andri Wongso ya, seorang motivator. Jadi dia untuk motivator karyawan, pegawai, dia terkenal dengan quotes-nya yang sangat kuat. Jadi ini diambil. Nah pada waktu Pak Wanen setelah menggantikan Pak Yaya, dia datang ke sini. Pertama-tama dia datang dengan istrinya bawa pot bunga. Saya juga agak kaget juga. Waduh, nih melankolis juga nih bapak ini. Jadi dia sama istrinya bawa bunga dan pengen langsung diminta mebel. Langsung diminta, waktu itu dia minta kursi empuk lah. Warnanya hijau. Saya nggak tahu kursinya itu ada di mana. Warnanya hijau, mewah sekali kursinya, seperti empuk lah seperti itu. Dan dia bawa figura-figura di kayak seperti hiasan dinding yang diketuk itu. Isinya adalah tulisan-tulisan Andri Wongso. Salah satunya adalah if better is possible, good is not enough. Banyak di setiap bengkel itu ditempel-tempel. Kalau nggak salah di AV masih ada beberapa kenang-kenangan figura dari Pak Wanen yang berisi kata-kata penyemangat seperti ini. Ya, salah satunya adalah if better is possible, good is not enough. Tapi ini bukan menjadi logo visi daripada sekolah. Waktu itu Pak Wanen ini untuk nempel-nempel aja gitu. Salah satu peninggalan Pak Wanen juga dulu ketika kita di sekolah, dimanapun Pak Wanen itu berbicara. Pak Wanen itu kepala sekolah di Rorotan, kepala sekolah ketiga ya. Setelah Pak Bowo, Pak Yayat, kemudian Pak Wanen gitu ya. Nah dia
Kita udah menjadi sekolah bertaraf internasional kita pada waktu itu SBI ya, sekolah bertaraf internasional. Tapi Pak Wanen itu setiap di pidato di mana-mana selalu menyebut sekolah itu sebagai RIS ya, sebagai RIS. Dengan sangat bangganya Bapak itu, saya dari kepala sekolah RIS. RIS itu adalah singkatan dari Rorotan International School, itu yang bisa saya kenang dari Pak Wanen. Jadi moto ini sebetulnya plagiat ya daripada, dan kalau kita lihat keluaran dari Andri Wongso ini bukan cuman better doang, dia banyak sekali ada ini, kita tersenyum saat kehidupan berjalan lancar. Banyak sekali Andri Wongso ini memang seorang yang banyak menciptakan quotes atau kata-kata bijak ya, yang bisa menyemangati gitu. Hati baik, perbuatan baik, nasib akan berubah baik. Bila motivasi dan semangat Anda sedang menurun, lakukan sesuatu. Nah, banyak punya tekad, segalanya tekad telah tidak mungkin adanya. Nah, tapi saya nggak tahu persis ini akah buatan dia. Tapi khusus buat ini, kalau kita coba cari lebih detail lagi, sebetulnya yang pertama kali mengucapkan if better is possible itu adalah justru Benjamin Franklin. Ini sebagai bahan pengetahuan saja. Ya, jadi if better possible God is not itu yang menciptakan adalah Benjamin Franklin yang tahun 18-an dia mengembangkan tahun 1780 ya. Ini sebagai salah seorang founding father-nya daripada Amerika. Jadi sebagai pendirinya negara Amerika itu adalah salah satunya Benjamin Franklin. Dia sebagai politikal, filosofi, saintis juga, penulis juga. Ya, salah satunya dia menulis perkataan tentang if better is possible, God is good is not enough ya. Yang ini kemudian di Indonesia diambil oleh better possible oleh Andri Wongso, kemudian dari Andri Wongso diambil oleh Pak Wanen dijadikan sekolah. Jadi kalau saya pikir ini nggak usah dipakai lah zaman sekarang. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan tentang logo, di balik logo dan penciptaan logo dan makna daripada logo SMK 4. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan untuk bisa diketahui dan dicatat ya, selama logo itu masih dipakai. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.